A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alimullah ma'alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Tarbiyatul Aulad, ya, di mana kita akan belajar tentang bagaimana melahirkan, upaya kita di dalam melahirkan, membesarkan, ya, menumbuh kembangkan anak-anak sehingga kemudian mereka menjadi pribadi-pribadi yang saleh. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita, ya, termasuk dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah, dan dipertemukan dengan Rasulullah SAW. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini, ya, kita melanjutkan kajian kita, ulasan kita terkait dengan pendidikan seks, ya, bagi anak menurut ajaran Islam. Ini mengacu kepada buku yang ditulis oleh saya Dr. Abdullah Nasution, ya, di dalam kitabnya itu Tarbiyatul Aulad fil Islam. Salah satu hal yang penting, ya, di dalam konteks pendidikan seks, ya, bagi anak-anak muslim adalah bagaimana kemudian kita, ya, sebagai orang tua, ya, maupun anak sebagai personal, ya, bisa atau mampu menjaga kesucian diri mereka hingga masuk, ya, atau sehingga menjelang pernikahan, ya, sampai nikah, gitu. Jadi bagaimana kita dan anak-anak kita ini, ya, bisa menjaga kesucian diri, ya, dari segala bentuk perbuatan yang dimurkai Allah dalam bab hubungan antar lawan jenis, ya, ya, mudahnya jangan sampai anak-anak kita ini terjerumus ke dalam perzinahan sebelum mereka memasuki masa pernikahan, ya. Jadi jangan sampai, ya, fenomena-fenomena yang sekarang ini mungkin nauzubillah, ya, jangan sampai jadi hal fenomena yang umum, ya, ya, menikah karena sudah terlanjur zina. Nah, itu kan. Ini harus kita upayakan, kita cegah sekuat tenaga, kita minta kepada Allah juga, ya, kita ikhtiar dan kita minta kepada Allah supaya anak-anak kita kemudian dijauhkan Allah dari perzinahan, ya, sehingga kemudian mereka bisa menjaga kesucian diri mereka, ya. Yang laki-laki bisa menjaga keperjakaannya, gitu, ya. Yang perempuan juga bisa menjaga keperawanannya atau kegadisannya sampai nanti masuk ke dalam jenjang pernikahan. Jadi jangan sampai nauzubillah, ya, mengawali pernikahan dengan perzinahan. Nah, ini sangat penting sebetulnya, dan ini sebetulnya poin yang menjadi poin inti dalam pendidikan seks, ya, di dalam ajaran Islam. Ya. Dalam hal ini Syekh Dr. Abdullah Nasution mengatakan, semua sepakat bahwa harta bisa menjadi sumber kebahagiaan. Ya, di saat seseorang memiliki keluasan harta, hal itu dapat membantunya untuk menyelesaikan masalah dan kesulitan serta menyampaikan kepada hajatnya. Namun tidak jarang, ya, kita menemukan seseorang yang berilmu dan berakhlak mulia berada di lingkungan masyarakat yang congkak, yang menganggap harta adalah segalanya, maka ia tidak akan dianggap dan dipandang, ya, sebelah mata karena keadaannya miskin. Ya, walaupun misalnya dia punya kedudukan yang mulia, gitu, ya. Maka dari itu, sebagaimana yang sudah kita saksikan bahwa harta adalah alat dan sarana asasi untuk menyampaikan kepada keinginan, namun itu adalah anggapan yang dipegang oleh mereka yang masih jahil, ya. Lantas apa yang harus kita lakukan? Kata Syekh Dr. Abdullah Nasution, ya, ketika pemuda ingin menikah, ya, sedangkan mereka tidak punya cukup harta dan tidak ada yang menanggung atau membantu mereka. Nah, ini kan persoalannya kadang-kadang di tengah masyarakat begitu, ya.
Pernikahan itu patokannya apa? Kemapanan. Nah, itu ya. Ini sudah mapan gitu kan, baru boleh nikah. Ya. Kalau di kampung-kampung tuh ada duit apa namanya, uang hantaran, ya uang panai lah, apalah sebutlah gitu ya. Dan itu kan nilainya kadang-kadang fantastis gitu kan bagi sebagian masyarakat. Banyak kasus-kasus di mana anak-anak muda yang sebetulnya siap menikah tapi terhambat oleh itu tadi ya, bahwa dunia hari ini ya, ukurannya adalah wani piro, ya, bisa bayar berapa. Ya, padahal hadisnya kan sudah jelas ya, sebaik-baik perempuan ya kata Rasulullah SAW, ya, untuk dinikahi adalah yang paling murah maharnya. Itu kan. Ya, bukan berarti perempuan nggak boleh minta mahar mahal gitu kan. Ini kan berbicara ini derajat gitu ya, kepemahaman, kesalehan kan begitu. Nah, ya, di tengah situasi seperti ini lah, bagaimana kalau ada kasusnya itu tadi ya? Ya, sebetulnya dari segi usia sudah matang ini, ya sudah cukup untuk menikah anak kita ini, gitu ya. Baik yang laki-laki maupun perempuan, tapi ternyata belum nikah juga. Gitu kan. Ya. Sementara di satu sisi kita berharap ya, dia bisa menjaga kesucian dirinya. Jangan sampai kemudian karena tak kunjung juga menikah, lalu kemudian nauzubillah ya, dia tergoda untuk berzina. Ya, banyak kan sekarang. Kadang kan orang mau zina gampang ya sahabat itu. Kalau berbicara pengen begitu ya. Ya segalanya kan di ujung jari gitu ya. Ya kan ada istilah sekarang itu apa, open BO apa ya kalau anak muda sekarang ya. Ada aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk mencari jasa pelacuran ya. Baik laki-laki maupun perempuan. Yang perempuan bisa mencari laki-laki, yang laki-laki bisa mencari perempuan, yang kemudian ya dengan kesepakatan tertentu bisa diajak untuk berzina. Kan begitu. Nah, ini luar biasa ya sahabat, itu fitnah yang itulah ya, fitnah yang memang sangat besar ya di akhir zaman ini. Nah, dalam kondisi seperti ini, nah kita kan khawatir juga ya anak-anak kita ini ya, mereka kemudian ya terjerumus ke arah itu. Nah, dalam hal ini saya Dr. Abdullah Nasibullah mengatakan ya, bahwa mereka yang ingin menjaga diri dengan menikah tetapi sayangnya tidak menemukan cara untuk mencapainya, kata dia persoalan harta lah, karena persoalan karir lah ya, kedudukan, pangkat dan sebagainya, itu kan menghambat terjadinya pernikahan. Ya. Maka caranya adalah mengikuti apa yang telah disuruhkan oleh Al-Quran untuk bisa menahan diri. Ya, ini bisa jadi nasihat ya bagi anak-anak kita yang sudah sebetulnya sudah matang usianya cukup nikah, tapi qadarullah misalnya ya jodohnya susah gitu kan ya, susah, belum datang juga kata saya Dr. Abdullah Nusruan. Maka cara untuk membentengi diri dari perzinahan tadi adalah mengikuti apa yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran, yaitu menahan diri ya, karena ya itu adalah satu-satunya cara untuk menjaga kebaikan diri kita ya, diri anak-anak kita. Ya. Dan dengan itu nanti mereka bisa menjaga kemaluan mereka dan bisa mengekang hawa nafsu ya, yang ada di dalam diri mereka, yang pada dasarnya hawa nafsu itu pasti akan menjerumuskan manusia ke dalam keburukan ya. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi Allah Yusuf alaihissalam ya, diabadikan di dalam Al-Quran, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'amaratun bisu illa ma rahima rabbi ya. Bahwa nafsu itu, hawa nafsu itu kata Nabi Yusuf ya, pasti ya arahnya adalah menyuruh orang untuk melakukan keburukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nur ayat yang ke-33, wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Nah, dalam hal ini sahabat yang dirahmati Allah, ya, kita sebagai orang tua ini harus paham juga. Ketika situasinya, kondisinya ternyata anak kita ini belum nikah juga, nah, terutama karena alasan finansial misalnya gitu kan. Ya, kita sebagai orang tua nggak punya dana juga gitu kan untuk menikahkan mereka. Kemudian ya anak kita juga sama kondisinya gitu kan, kerja mungkin pas-pasan ya, sehingga kemudian merasa belum cukup untuk menikah gitu kan.
Nah dalam hal ini jangan dipusingin masalah hartanya. Ya, karena kalau masalah harta, rezeki itu kan urusan Allah. Allah kan sudah katakan begini. Jadi yang perlu kita fokuskan apa? Bagaimana anak kita ini bisa tetap terjaga kesucian dirinya dari perbuatan zina. Bagaimana dia bisa menjaga pandangannya ya, sehingga kemudian pandangannya tidak mendorong dirinya untuk melakukan zina. Bagaimana dia bisa menahan telinganya, lalu kemudian dengan upaya itu dia tidak mudah ya, diajak ya, atau terjerumus ke dalam perbuatan zina. Nggak ada orang kan, saya namanya libido lagi naik kan, senggol bacok. Jangankan ngelihat, denger aja, nah itu kan bisa aja kan, syahwatnya naik. Nah ini bagaimana kita jaga gitu kan. Itu yang perlu kita fokuskan. Kalau bab rezekinya, bab kekayaannya, kemampuan finansialnya kan Allah katakan di sini, hatta yughniyahumullahu min fadlih, sehinggalah kemudian Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Jadi kalau alasan finansial menjadi alasan kenapa anak-anak kita tidak menikah, maka fokus orang tua sebetulnya jangan ke finansialnya, tapi fokus bagaimana anak-anak kita bisa menjaga diri. Bisa jadi itu adalah momen bagi Allah untuk menguji ya, atau juga untuk meningkatkan derajat kesalehan anak-anak kita ya. Dengan cara itu ya diuji, nikahnya agak lambat misalnya, jodohnya agak susah ya. Ternyata ya walaupun susah dia sanggup menahan dirinya dari perzinahan begitu kan. Nah, nanti Allah tinggikan derajatnya, Allah jadikan dia orang mulia. Nah, ajakan Al-Qur'an ini ya, kata saya Dr. Abdul Nasrullah, bahwa ajakan Al-Quran untuk menahan diri merupakan pendidikan kejiwaan ya, atau mental yang mulia yang dapat menguatkan keinginan dan tekad yang baik di dalam hati seseorang, sehingga kemudian membuat manusia menjadi baik ya, seperti baiknya malaikat gitu kan. Selain menjadikannya selalu merasa tenang di dalam menjalani kehidupan. Lalu apakah manhaj yang diletakkan Islam agar para pemuda ya, atau pemudi dapat mencapai puncak aifah ya, atau menjaga kesucian diri? Dalam hal ini kata Syekh Dr. Abdullah Nasirwan ya, ada beberapa hal ya, yang bisa dilakukan. Ya, ini menjadi opsi lah bagi kita orang tua juga, atau mungkin bagi anak-anak kita ya. Ketika berbicara persoalan tadi itu ya, bahwa kita nggak mau anak kita kemudian terjerumus ke dalam perzinahan, nggak mau juga mereka terjerumus ke dalam kebiasaan buruk seperti misalnya masturbasi atau onani gitu kan, atau juga yang lain-lain lah yang mengarah ke sana, pacaran nggak jelas begitu ya. Nah, kita kan nggak mau anak-anak kita begitu ya, kita ingin anak kita bisa menjaga kesuciannya, menjaga aifahnya di dalam diri dia. Maka kemudian solusinya kata saya Dr. Abdullah Nasrullah, yang pertama ya udah ya nikah dini aja. Ya segala cara lah ya kita upayakan. Kalau finansial bukan persoalan ya sudah dinikahkan saja. Ya, sehingga kemudian anak-anak kita bisa selamat. Tapi dalam konteks ya, undang-undang di Indonesia ya, kita sekarang sudah ada arahan dari pemerintah untuk tidak melakukan pernikahan dini ya, karena memang ternyata survei yang terjadi ya, fakta-fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak perceraian yang muncul di kalangan mereka yang melakukan pernikahan dini ya, bahkan kasus-kasus KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga itu persentasenya besar ya di kalangan pasangan yang menikahnya terlalu muda. Ya sebisa mungkin opsi ini ya kita tidak jalankan ya, cari opsi yang lain dulu ya, karena kematangan usia juga mempengaruhi kelanggengan rumah tangga, kebahagiaan rumah tangga. Karena bab rumah tangga itu kan bukan persoalan syahwat saja gitu kan, tapi juga ada persoalan hidup bersama, nanti ada anak gimana. Nah ini yang kemudian harus dipahami. Solusi yang kedua kata saya Dr. Abdul Nasrullah adalah melakukan puasa sunnah secara rutin. Ya udah kita tolak tuh ya nikah dini ya, karena kita khawatir juga anak-anak kita kalau nikah muda-muda nanti jadi gimana gitu ya. Ya sudah ya ajarkan anak kita untuk rutin puasa sunnah ya, puasa yang benar maksudnya ya, bukan sekedar nahan lapar dan haus saja, tapi juga bisa menahan pandangan telinga dari kemaksiatan. Yang ketiga solusinya adalah menjauhkan hal-hal yang merangsang
ya. Merangsang nafsu seksual anak. Ya apalah ya. Ya media sosial ini marak sekali kan, apa yang dilihat itu mudah sekali menjerumuskan anak untuk seksualnya naik gairahnya gitu kan. Itu kita bisa hindarkan. Termasuk itu tadi ya, berkhalwat, berdua-duaan, chatting, ngobrol-ngobrol dengan yang bukan mahram. Ya pacaran lah ya bahasa kitanya. Itu juga dihindarkan. Yang keempat, mengisi waktu luang dengan hal yang bermanfaat. Ya, mungkin mengisi hobi yang bagus ya, yang tidak bertentangan syariat, olahraga, ya, berdagang, berbisnis, ya. Main game gimana BKJ? Boleh lah ya, asal bukan game porno ya. Ada juga game-game porno ya, atau mengarah ke sana. Ya, kalau saya main game bola itu kan bagus itu. Sekarang kan bisa main rame-rame itu ya, walaupun di rumah. Ya, boleh lah ya, kalau memang itu bermanfaat. Nanti jadi gamer dia gitu ya. Sekarang kan gamer juga jadi pekerjaan ya, ada penghasilan juga di situ. Kemudian yang kelima, berteman dengan yang baik ya bertemannya dengan orang-orang soleh. Ajarkan anak kita. Ya kita cek berarti kan siapa teman anak kita. Jangan sampai dia berteman dengan musang, musang berbulu domba itu ya. Bahaya nanti anak kita kemudian terjerumus ke dalam perzinahan. Ya, anak kita mungkin awalnya bisa menjaga diri, tapi karena dia bergaul dengan perempuan yang tidak perempuan nakal misalnya, ya ngomongnya temenan aja, tahu-taunya TTM ya, teman tapi mesra. Ini juga kita hindarkan. Atau berteman dengan laki-laki yang punya kebiasaan begitu ya. Menganggap hal-hal yang mendekatkan kepada zina perbuatan yang biasa ya, ada yang begitu. Nah itu anak-anak kita bilang, jangan nak ya, kamu jangan terlalu dekat dengan dia, soalnya ibu dengar kemarin dia ngomong begini begitu, ibu dengar. Nah itu sehingga anak kita jadi paham ya, kita batasi pergaulannya. Jangan sampai nanti dia ditarik temannya gitu kan. Kemudian yang keenam, mencari informasi yang berkaitan dengan kesehatan. Ya ajarkan anak-anak kita efek-efek kalau berzinah ya, bahwa perzinahan atau pergaulan seks bebas ya, itu bisa menjerumuskan orang kepada penyakit-penyakit berbahaya. Ada HIV ya, HIV ya, atau AIDS ya. Kemudian kalau yang ini di bawah itu ada raja singa, ada sipilis ya. Itu penyakit-penyakit, tunjukkan kepada anak kita tuh. Nih kamu nih kalau biasa nge-seks bebas nih kayak gini nih resikonya ya. Bisa kena sipilis, bisa kena raja singa ya. Kena HIV kayak gini nih, orang gambarannya kena HIV, kena AIDS gitu kan. Sehingga itu bisa juga mendorong anak kita untuk menjaga diri dari perzinahan. Kemudian yang keenam, yang ketujuh, memunculkan rasa takut yang kuat kepada Allah. Nah, ya penting untuk kemudian mendoktrin kepada anak kita ya, ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah, takutlah kepada Allah dimanapun kamu ada. Walaupun bapak nih ya, ibunda nggak ngelihat kamu nih, tapi Allah ngelihat. Bunda dan ayah sudah menitipkan kamu kepada Allah, maka kamu harus selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada tempat yang tersembunyi dari Allah. Apa yang kamu lakukan Allah catat ya, kalau buruk nanti Allah balas dengan neraka kan begitu. Allah sudah tegaskan, wala taqrabuz zina, dekat aja nggak boleh. Kalau sampai kamu berzina, Allah marah, Allah lempar kamu ke dalam neraka. Jadi dimunculkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan itu bisa mendorong dia ya, mencegah dirinya dari perbuatan zina yang itu tadi ya, makin kesini sepertinya makin gampang untuk dilakukan. Demikian sahabat Dream ya, itulah pokok-pokok ajaran ya yang bisa menjadi solusi yang kita ajarkan kepada anak kita untuk menjaga kesucian diri bagi anak-anak kita yang belum menikah. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kelapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.